Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur wa fadhu wa ayyadana dhanal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa amirna dhanal watan dini islamnya ala madhhabi ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kaum muslimin dan muslimat, pada penggemar tengah jawab agama Islam melalui radio dakwah Hamzah Wadi dimanapun anda berada malam ini. Selamat jumpa lagi dalam acara ini. Moga-moga tiang jumpai pengusaha semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia bersama keluarga dan tidak kurang suatu apa. Para pendengar, insya-Allah 6 malam lagi kita ketemu bulan suci Ramadan, 1 Ramadan 1445 Hijriah. Moga-moga kita masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan bahagia, sehat, sejahtera, murah rezeki yang halal, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita, tarawih kita, dan ibadah lainnya lebih sempurna dari bulan Ramadan tahun lalu. Siapa tahu Ramadan besok, Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kaum muslimin dan muslimat, sebelumnya saya mengajak Nusami mendoakan saya punya murid tolab yang mereka berangkat untuk safari Ramadan. Ada yang ke Batam tadi berangkat dan juga ke daerah timur, NTT dan lain sebagainya. Moga-moga mereka diterima tempat untuk dakwah safari Ramadan tolab ma'had tingkat 4 dan mutaharijin. Mudah-mudahan Allah meridai. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya yang berangkat menyambut 1 Ramadan, kami dari para jamaah nyantun yatim, insya-Allah hari Ahad yang akan datang Ibu M. Sumi, okay? Ba'da Zuhur biasa, 2 hari sebelum mulai puasa. Hari Ahad dan Senin, Selasa mulai puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk berbuat baik. Kita lihat saudara kita di Pulau Jawa, ada yang pergi ziarah kubur orang tua rame-rame sambil membacakan Yasin, sambil menaburkan bunga. Yang ada juga yang menyambut Ramadan dengan cara yaitu membawa hasil bumi, diarak di desa keliling, diusung, kemudian nanti sampai di pertengahan desa, perempatan, di sana direbut oleh umat Islam, oleh masyarakat, sebagai rasa syukur mereka masuk Ramadan, di samping syukur karena berhasilnya tanaman mereka. Mari kita mana-mana sedekahin, nyantuni anak yatim, orang miskin, di samping ziarah kubur orang tua. Sama-sama bahagia kita dengan keluarga yang sudah meninggal. Kita doakan, kita sedekahkan, kita bacakan Yasin, istighfar dan seterusnya. Supaya sama-sama bahagia dengan kita yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Para pendengar yang dirahmati Allah, khususnya pada pengusaha yang jauh-jauh, dah di Malaysia, di Arab Saudi dan sebagainya, mohon kita didoakan di Indonesia, khususnya di Pulau Lombok, khususnya Lombok Timur, Kota Pancor, Kota Santri, Kota Pahlawan Nasional. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan aman, damai, selamat, tidak mahal harga barang-barang dialami oleh masyarakat kita yang akan menaikkan ibadah puasa. Beras jangan mahal, barang yang lain juga jangan mahal. Nah, banyak masyarakat yang tidak punya penghasilan madai dengan harga yang mahal-mahal demikian. Tolong didoakan kita dari negeri yang jauh. Ada pertanyaan. Mohon diulangi nama-nama bulan suci Ramadan. Kami sudah diskusi dengan tolibat ma'had. Apa nama bulan suci Ramadan? Ternyata tidak kurang dari 24 nama bulan suci Ramadan. 24 nama, bayangkan. Bulan lain paling-paling 2 nama, 3 nama. Seperti bulan Rajab, namanya bulan Rajab, Syahrullah dan Syahrul Asham. Tapi bulan Ramadan punya nama sampai 24.
Luar biasa. Di sisi Allah Ta'ala punya nama berapa? 99 Asma'ul Husna. Karena mulianya Allah Ta'ala. Demikian pula bulan Ramadan sampai 24 nama. Luar biasa. Mari kita melihat kembali apa nama bulan Ramadan. Dan apa yang terkandung di dalam nama. Pertama sabda Nabi. Qad ja'akumul mutahhir. Dah datang kepada kalian al-mutahhir. Bulan yang mensucikan. Ya Rasulullah. Mensucikan apa maksudnya? Sucikan kalian pada dosa-dosa dan kesalahan kalian dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dengan puasa kalian, tarawih kalian, hidupkan Lailatul Qadar kalian, bersedekah kalian, berjamaah kalian, ngajikan, semua itu menghapuskan dosa. Hingga Ramadan sebut Al-Mutahhir, bulan yang mensucikan kita. Ramadan saja artinya yaitu membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa dan kesalahan. Jadi dua sudah namanya. Al-Mutahhir, kemudian Syahrul Ramadan, bulan membakar. Dan nama yang lain yaitu Sayyidul Syuhur. Sayyidul Syuhur, rajanya segala bulan. Pemimpin segala bulan. Bosnya segala bulan. Sayyidul Syuhur. Sampai dengan Sayyidul Ayyam. Jadi sama-sama pemimpin. Dan nama yang lain, Syahrul Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Nah itu kita dianjurkan sangat banyak-banyak baca Quran. Bulan Ramadan besok. Nabi bersabda, Khairun nas aqra'uhum lil Quran. Orang paling mulia adalah orang paling rajin baca Quran. Tolab tolibat. Kemudian, Afqahum fidinillah. Orang paling rajin memperdalam ilmu agama. Perdalam ilmu agama. Ini agama Allah, agama Islam. Paling rajin ngaji dong. Hingga ngaji bulan Ramadan punya nilai sendiri. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Qadaballahu lahu li kulli qadamin ibadat sanatin. Siapa yang hadiri pengajian bulan Ramadan, ditulis baginya pahala 1 langkah pergi ngaji, 1 tahun ibadah. 1 tahun ibadah pahalanya. Dan bersamaku nanti bernaung di bawah arasnya Allah. Demikian Ibu Suminggit, terima kasih atas kiriman pulsanya. Demikian pula Bunda Ibu M. Syafi'i, mudah-mudahan kebaikannya dibalas Allah Ta'ala yang sudah-sudah. InsyaAllah hari Ahad nanti menyambut bulan suci Ramadan dengan jalan nyantuni anak yatim kembali bersama jamaah dalam kota Selong. Amin. Allahumma amin. Nah berikutnya bulan Ramadan adalah Syahrul Syam, bulan menahan diri. Siam artinya bulan nahan diri. Bulan puasa, bulan menahan diri. Nahan diri makan, minum, hubungan suami istri, dan juga hal-hal yang merusak puasa. Ditahan diri kita. Bulan menahan diri dari segala membatalkan dan segala membatalkan pahala juga. Pahala puasa. Nama yang lain Syahrul Najat, bulan keselamatan. Najah artinya lulus, beruntung. Najat artinya bahagia. Bulan kita pada bahagia selamat. Syahrul Jud, bulan pemurah. Tak ada manusia lebih pemurah dari kanjeng Nabi SAW. Lebih murah beliau dalam bulan suci Ramadan. Murah Nabi dalam bulan Ramadan kayak yaitu angin kencang, angin puting beliung. Seperti itu pemurah Nabi bulan Ramadan. Siapapun datang minta tolong, minta sedekah, pasti akan datang, akan pulang membawa sedekah dari Nabi SAW. Tidak ada yang gagal untuk mendapatkan sumbangan bantuan Nabi SAW. Itu pemurahnya Nabi SAW. Dan yakin setiap orang berbuat baik, pasti dan pasti dapat balasan dari Allah Ta'ala. Man ja'bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa berbuat kebaikan, Allah membalasnya minimal 10 sampai 700, bulan Ramadan 1000 kali lipat ganda balasannya. Yakin. Tak ada orang yang sedekah tanpa dibalas Allah. Umpik alaika. Kau derma nyumbang, aku akan balas dia. Firman Allah dalam hadis kursi. Ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun berapapun yang kau sumbangkan, pasti dia akan memberikan balasan kepadanya. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Pasti tiap orang berbuat kebaikan dapat balasan kebaikan pula dari Allah Ta'ala. Yakin dapat balasan Allah, maka kita tidak ragu-ragu bersedekah. Dan itu dasar kemampuan juga. Amin.
Allahumma amin. Apalagi bulan Ramadan, Allah telah berjanji melalui nabinya, rasulnya. Syahrul zadu fi rizqul mu'minin. Bulan Ramadan, bulan ditambah-tambah rezeki orang beriman. Betul kan? Rezeki kita bertambah. Buah korma yang tumbuh di Arab sana sampai di rumah kita bulan Ramadan. Buah-buahan yang tumbuh di wilayah Narbada, umpama Lombok Barat, tahu-tahunya buah itu sampai di rumah kita. Menunjukkan rezeki bertambah bulan Ramadan. Jangan ragu. Asal kita beriman. Rajin solatnya, rajin puasanya, rajin tarawihnya, rajin tadarusnya, rajin tahajudnya. Ada yang tanya, apakah tarawih sampai dengan tahajud? Lain dong. Solat tarawih dikerjakan habis solat isya. Turun witir. Tahajud tetap dikerjakan setelah bangun dari tidur sepertiga malam. Jangan samakan. Karena itu maka tarawih 20 rakaat. Dilaksanakan oleh para sahabat. Sepakat 20 rakaat solat tarawih. Witir 3 rakaat. Kemudian tahajud tetap 8. Setelah kita bangun pada jam 3 sambil siapan untuk makan sahur. Jam 3 kita bangun. Solat tahajud. Makan sahur dan seterusnya tadarus Al-Quran, istighfar dan lainnya. Jadi jangan samakan tarawih dengan tahajud, beda. Okay? Enggak dengan demikian, pahala kita lebih banyak, lebih banyak. Nama bulan Ramadan adalah Syahrul Tilawah, bulan banyak-banyak membaca. Membaca Al-Quranul Karim dan membaca buku-buku agama, hadis Nabi maupun kitab-kitab agama, fikih, tauhid dan seterusnya, tafsir. Dan berikutnya Syahrul Sabri, bulan kita sabar. Wasabru sawabul jannah. Sabar balasannya adalah surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah membalas orang-orang sabar dengan balasan yang tidak terhitung, tidak terhingga oleh manusia. Hanya Allah yang tahu berapa balasan untuk orang-orang yang sabar. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka diri bisa masuk surga? Allah belum lihat secara nyata siapa di antara kalian berkorban, berjuang, berjihad, dan siapa di antara kalian yang sabar dalam perjuangannya, pengorbanannya. Belum lihat pengorbanan kita, mau masuk surga nanti dulu. Berjuang dulu, berjihad dulu, berkorban dulu, baru mengharapkan surga, gitu ibaratnya. Kemudian nama lain Syahrul Hidayah. Bulan kita dapat petunjuk hidayah. Yang tadinya agak malas ibadah dengan datangnya Ramadan, semakin rajin ibadahnya. Yang tadinya malas untuk ilmu, Ramadan makin rajin untuk ilmunya. Yang tadinya ibadahnya Senin Kamis, nanti istiqomah ibadahnya. Yang tadinya masih senang berbuat dosa maksiat, nanti dia akan semakin taubat dan sadar. Itu dia Syahrul Hidayah. Yang nama lain Syahrul Tarbiyah. Kita mendidik diri. Kita dididik oleh bulan suci Ramadan jadi orang yang pemurah, jadi orang takwa, jadi orang yang taat ibadah. Bulan nama yang lain bulan Ramadan Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang. Kasih sayang Allah pada kita hambanya, kasih sayang umat Islam kepada sesama umat Islam. Nah itu dalam bulan Ramadan tidak ada orang yang senang sendiri, bahagia sendiri, senyum sendiri, tawa sendiri, kenyang sendiri. Tapi di sampingnya tetangga yang hidupnya miskin, melarat, tidak dapat berbuka, makan sahur yang wajar. Maka mari dengan ibadah puasa tadi didik untuk jadi orang jiwa kasih sayang, pedulian sosial, kesetia kawanan sosial kepada sama umat Islam. Kalau tidak demikian berarti tidak jadi puasa kita. Tidak berhasil, tidak sukses pendidikan puasa bagi kita. Tidak ada jiwa sosial kita. Dia nama yang lain Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan milik Allah, bulan kita muliakan Allah lebih daripada bulan lainnya. Yang Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan dosa-dosa. Siapa diampun dosanya bulan Ramadan banyak sekali. Pertama yang puasa, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa puasa bulan Ramadan dasar keimanan, keikhlasan, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Amin. Yang kedua yang tarawih, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan, tarawih, witir bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya. Dasarnya keimanan dan keikhlasan.
Tiga orang menghidupkan Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang mendirikan Lailatul Qadar, menghidupkan malam-malam Al-Qadar. Biasanya dari tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Mendasar keimanan keikhlasan, diampun Allah dosa-dosanya. Siapa yang beri makanan, minuman untuk orang berbuka puasa, Allah ampuni dosanya. Kemudian Allah Ta'ala bebaskan dari api neraka. Dan ketiga, dapat pahala sebanyak pahala orang yang diberinya sedekah. Berikutnya, dapat ampunan Allah siapa memberi keringanan kepada buruhnya, pekerjanya, pegawainya, karyawannya, pembantu rumah tangganya. Man khaffafa an mamlukihi. Siapa memberikan keringanan kepada orang-orang jadi pembantunya, pekerjanya, pegawainya. Biasanya begitu bulan Ramadan. Masuknya agak siangan dikit, pulangnya agak lebih dulu dikit, okay? Sehingga diringankan bagi pekerja. Siapa memberi keringanan pada orang yang menjadi pekerjanya, Allah akan berikan ampunan atas dosanya dan Allah akan bebaskannya dari azab api neraka. Amin. Allahumma amin. Itu banyak sekali dapat ampunan. Demikian. Moga-moga. Kemudian berikutnya nama bulan Ramadan iaitu Syahrul Ijabah. Bulan dikabulkan doa-doa orang beriman, orang puasa. Nabi mengatakan doa yang paling kabul adalah doa shaim inda iftarih. Doa paling kabul doa orang puasa saat mereka berbuka puasa. Nah itu doanya ditambah-tambah, yang cukup dengan satu macam doa, dua macam doa. Tambah dengan doa yang lainnya. InsyaAllah doanya kabul. Dan nama yang lain Syahrul Taubah, bulan kita bertobat. Ayo, yang masih senang lalai ibadah, yang masih senang mengerjakan dosa maksiat pada bulan Ramadan besok, semuanya pada bertobat dari sekarang. Taubat sudah dari suka nginam beram, suka narkoba, suka mencuri dan sebagainya, suka malas sembahyang, pada tobat nasuha. Siapa tahu Ramadan terakhir dalam hidup. Begitu nggih Pak Saprudin sama Ibu, nggih Bapak Dr. M. Syukri bersama Ibu. Semuanya mudah-mudahan bahagia, selamat, sehat walafiat bulan suci Ramadan besok. Amin. Mohon maaf, saya minum dulu. Bismillah. Ya. Para pendengar, nanti bulan Ramadan tetap acara kita berlangsung. Cuman jamnya tentu habis solat raweh. Jam berapa selesai tarawih kita? Kira-kira jam 9, paling lambat setengah 10. Baru kita mengisi acara kita ini. Mungkin tak pol 2 jam, bisa jadi 1,5 jam, dan seterusnya. Tergantung keadaan nanti. Jadi tetap acara dakwah kita, jawab ini akan berlangsung bulan suci Ramadan. Cuman jamnya agak mundur. Mungkin jam 9 atau setengah 10. Demikian untuk maklum. Sila penguasa kami sampaikan pertanyaan pada kita. Nama lain bulan Ramadan adalah Syahrul Muwasat. Bulan kita saling tolong, saling bantu, saling syafaatin. Pama kita di kampung, di RT RW, saling bantu, saling antarkan makanan, minuman atau yang lainnya. Sehingga disebut Syahrul Muwasat. Bulan kepedulian sosial, solidaritas sosial, kesetiakawanan sosial. Pada puasa menimbulkan sifat sosial kepada seorang Islam yang puasa. Dan nama yang lainnya Syahrul Ummati, Syahrul Ummati sabda Nabi. Bulan umatku. Termasuk bulan Nabi dong. Lebih-lebih bulannya Allah. Tapi Nabi khusus mengatakan bulan Ramadan Syahrul Ummati, bulannya umat Islam semuanya. Dan nama yang lain Syahrun Azimun Mubarak, bulan yang agung penuh barakah Allah. Barakah artinya zadatul khair wastimrarul khair. Bertambah-tambah kebaikan kita. Umpama rezeki bertambah dan terus-menerus bertambah. Bukannya berkurang, bukannya stagnan, bukannya mandak, tapi bertambah terus. Kebaikan bertambah terus dan terus-menerus bertambah kebaikan tersebut. Itu namanya bulan barakah, penuh barakah. Di mana ceritanya Ibu Hajjah Barokah di kota Makkah Al-Mukarramah. Bapak M. Hanafi. Nikam pula Mbak siapa? Tanggi?
di kota Jeddah, juga di Riyadh sana. Mudah-mudahan semuanya bahagia nyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tolong didoakan kita dari tanah suci Makkah. Nama bulan Ramadan berikutnya adalah yaitu Syahrul Jihad, bulan berjuang. Terutama berjuang melawan syaitan. Berjuang melawan hawa nafsu. Ada aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuhmu yang paling hebat, paling kuat bukannya syaitan, tapi hawa nafsu. Dengan ibadah puasa kita dilatih untuk melawan hawa nafsu. Kalau syaitan sudah dibelenggu, tapi hawa nafsu tetap aja bebas. Nah, kita lawan hawa nafsu kita dengan ibadah puasa. Ada ceritanya. Dulu Allah ciptakan sebelum jadi manusia, ciptakan manusia, Allah jadikan dua makhluknya. Pertama akal, yang kedua nafsu. Akal dulu cipta Allah. Dan dicipta dalam bentuk yang indah, yang bagus. Allah menyuruh malaikat panggil akal. Hai akal, menghadap pada Allah. Dia datang menghadap pada Allah. Hai akal, maju, maju. Mundur, mundur. Jawab pertanyaanku. Firman Allah, man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa aku? Firman Allah pada akal. Anta rabbi la syarikalak wa ana abduka. Aku ini hambamu ya Allah dan kau adalah Tuhanku yang mulia, tidak ada sekutu bagimu. Hai malaikat, bawa akal ke dalam syurga. Simpan akal di dalam syurga yang penuh nikmat dan bahagia. Sekarang giliran nafsu. Dicipta nafsu oleh Allah. Dah dicipta, disuruh maju. Hai nafsu, maju. Dah mau maju. Mundur, dah mau mundur. Jawab, man ana wa man anta. Siapa kamu, siapa aku? Nafsu menjawab, anta wa ana wa ana. Aku ya aku, kamu ya kamu. Jawaban nafsu pada Allah. Demikian jawaban nafsu. Kurang ajar betul nafsu. Menjawab demikian pada Allah Ta'ala. Malaikat bawa nafsu ke dalam neraka yang panasnya sekian 1000 derajat Celsius. Yang siksa dalam neraka 100 tahun. Dia tahan di dalam api neraka yang demikian panas nafsu. Setelah 100 tahun suruh keluarkan. Keluarkan. Hai nafsu, maju kamu. Tak mau maju. Mundur. Tak mau mundur. Man anta wa man ana. Siapa kamu, siapa aku? Anta ya anta wa ana ana. Kata nafsu. Kamu ya aku ya aku. Masya Allah. Gitu durhakanya nafsu kepada Allah. Menjawabnya tidak ada sopannya sama sekali. Ana wa anta anta. Aku ya aku, kamu ya kamu. Katanya kepada Allah. Nafsu kita. Nafsu kita. Nafsunya Pak Hanafi juga. Pengadangan sana. Maka Allah perintah malaikat. Bawa nafsu ke dalam neraka yang dingin sekali, dingin. 100 tahun. Ternyata tahan dia dalam api neraka yang dingin. Keluarkan setelah 100 tahun. Dan ditanya, hai nafsu, maju, tidak mau maju. Mundur, tidak mau mundur. Man anta wa man ana. Siapa kamu, siapa aku? Anta wa ana. Kamu ya kamu, aku ya aku. Katanya nafsu pada Allah. Nyata nafsu sungguh sangat degil. Allah perintah malaikat masukkan nafsu ke dalam neraka lapar dan haus. Masukkan dalam neraka yang lapar dan haus. Ternyata belum 100 tahun, hanya berapa lama. Nafsu sudah teriak, ku tidak tahan dalam neraka lapar dan haus. Keluarkan. Hai nafsu, maju kamu, mau dia maju. Mundur kamu, mundur dia. Mana anta wa man ana. Siapa kamu, siapa aku? Nafsu menjawab, anta Rabbi wa ana abduka. Katanya menjawab, engkau Tuhanku dan aku ini hambamu ya Allah. Maka diketahuilah bahwa nafsu hanya bisa dikalahkan dengan lapar dan haus. Maka wajiblah kita berpuasa untuk menahan lapar haus demi mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Nabi pulang dari perang Badar. Beliau mengatakan, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kembali dari jihad kecil, perjuangan kecil pada perjuangan yang besar. Perjuangan besar, jihad yang besar. Ya Rasulullah, apa yang lebih besar pada perang Badar yang kita kembali daripadanya?
Bukankah perang Badar perang yang paling besar kita hadapi? Ada lebih besar dari itu. Perang kita melawan jihadun nafsi. Perjuangan melawan hawa nafsu sendiri. Sabda Nabi menjawab para sahabatnya. Itulah sebabnya kita diwajibkan puasa untuk bisa mengendalikan, mengalahkan hawa nafsu kita. Para pendengar, apakah puasa itu ibadah ringan atau ibadah berat? Firman Allah, ibadah puasa itu ibadah ringan. Yang berat apa? Solat. Apa dalilnya? Solat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim annahum ilaihi raji'un. Sungguhnya solat itu berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk hatinya, orang yakin dirinya akan mati, akan menghadap kepada Allah Ta'ala, maka kalau yakin diri mati, akan menghadap Allah, tidak berat, solat pun tidak berat. Kalau puasa, ibadahnya ringan. Dari mana diketahui ibadah ringan? Menurut para ulama, firman Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu Wantasumu khairlakum in kuntum ta'lamun. Dari ayat ini diketahui bahwa ibadah puasa itu ringan. 6 alasan. Ibadah puasa ringan menurut para ulama tafsir kita. Pertama, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman, halus manis, lemah lembut. Allah menyuruh kita untuk melaksanakan puasa. Seperti kita menyuruh anak kita, anakku yang ku sayang, anakku yang gagah, yang cantik, yang pintar, tolong berikan ibu terasi di warung sebelah. Karena disebut dengan halus manis, lari anak itu pergi berikan ibunya terasi atau yang lain-lainnya. Bahkan, Bu, ini sisa uangnya. Karena disuruh dengan kalimat halus manis, lemah lembut. Ini pelajaran pada kita, umat Islam. Kalau mendidik anak, mendidik murid, harus dengan kalimat halus, manis, lemah, lembut. Itu dia. Yang kedua, firman Allah, Kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan pada kalian puasa. Telah diwajibkan pada kalian puasa. Kalimat khobariyah. Kalimat berita. Tidak seperti solat, zakat. Aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'arrakin. Dirikan solat, tunaikan zakat, ruku bersama orang ruku. Perintahnya perintah yang tegas. Amar. Perintah dari Allah langsung. Tidak ada ya keringanannya ibarat begitu. Dirikan solat, tunaikan zakat, ruku sama orang ruku. Nah, tapi kalau puasa telah diwajibkan pada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bagaimana puasa adalah diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Umat sebelum kita semuanya puasa. Maka kita juga tentu mampu puasa. Orang lain mampu puasa. Ringan jadinya. Ayyaman ma'dudat. Puasa itu hanya berapa hari yang bisa dihitung. Tidak sebut 1 bulan Ramadan full. 30 hari full. Tidak. Hanya berapa hari yang bisa dihitung. Kalimat ini menyebabkan terasa puasa ringan. Hanya berapa hari saja yang bisa dihitung. Rasa ringan jadinya ibadah puasa. Tidak menyebutkan 1 bulan penuh, 30 hari full. Tidak. Berapa hari yang bisa dihitung. Apalagi bagi ibu-ibu yang masih haid. Dan itu hanya berapa hari puasanya. Bagi yang musafir, bisa jadi tidak puasa, tapi nanti diqadha. Bagi yang sakit, bisa jadi tidak puasa, nanti diqadha telah sehat. Itu dia. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian sakit atau musafir, boleh hendak puasa, nanti diqadha hari-hari lain setelah sehat atau setelah pulang musafir. Tuh kan, kalau solat ada keringanan, boleh hendak solat kan musafir, boleh hendak solat karena sakit, tidak ada. Wajib solat walaupun musafir walaupun sakit menurut kemampuan. Kemudian walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tidak mampu puasa, kena stroke, kena flu tua, kena penyakit menahun,
maka dia boleh hendak puasa dan tidak wajib mengqadanya. Cukup dengan fidyah 1 hari 1 mud, kurang sekilo. 7/3 berapa? Ya 7/10 kilo lah. 7/10 kilo itu 1 mud, kurang sekilo lebih setengah. Itu fidyahnya 1 hari hendak puasa. Boleh hendak puasa, boleh hendak diqadha, cukup fidyah saja. Kan jadi ringan solat. Ada demikian? Tidak ada. Dengan kata lain, ibadah puasa, ibadah ringan. Kalau ada ringankan bukan karena beratnya, cuma karena malas saja melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Dan Nabi mengatakan, urul Islam wa qawaiduddin salasa. Dasar agama, tiangnya agama ada 3. Di atasnya dirikan Islam. Siapa meninggalkan satu di antara 3 ini, maka kafaro, kafirlah orang itu. Pertama syahadat. Yang kedua yaitu salat. Yang ketiga adalah puasa. Siapa meninggalkan satu di antaranya, bukan karena uzur halangan, maka kafirlah orang itu. Zakat kan tidak semua orang zakat. Tidak semua orang banyak uangnya. Haji juga tidak banyak orang yang, semua orang bisa menaikkan ibadah haji. Tapi syahadat, salat dan puasa tidak ada alasan tidak mengerjakannya. Demikian. Okay. Ada masih nama bulan Ramadan, yaitu syahrun fi lailatun khairum min alfi syahrin. 1 bulan di dalamnya ada 1 hari 1 malam lebih mulia pada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Bulan di mana ada 1 malam lebih berharga daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Itulah malam Al-Qadar, yang biasanya malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tapi seringnya adalah 27. Karena Lailatul Qadar sebut dalam Al-Quran 3 kali. Lailatul Qadar 9 hurufnya, 3 kali 9, 27. Maka ulama mengatakan biasanya adalah tanggal 27 bulan Ramadan. Cari Lailatul Qadar pada malam-malam seperti itu saja. Jangan lupa berdoa sana dengan doa 1000 bulan. Beramal malam itu beramal 1000 bulan. Solat 1000 bulan. Tadarus Quran 1000 bulan. Sedekah 1000 bulan. Ayo sedekah pada malam-malam itu. Dia nama yang lain yaitu Syahrul Zadu Fihi Rizqul Mu'minin. Bulan ditambah rezeki orang beriman. Betul, tambah rezeki kita. Nama yang lain Syahrul Ibadah, bulan kita beribadah. Bulan kita banyak ibadah. Ibadah kita bulan Ramadan 24 jam. Kenapa? Tidurnya orang puasa ibadah. Kemudian diamnya sampai dengan tasbih. Doanya kabul. Amalnya berlipat ganda pahalanya. Dan dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Luar biasa. Nama yang lain yaitu Syahrul Amal. Bulan kita banyak-banyak beramal. Jadi setelah dihitung-hitung, jumlah nama Ramadan 24-an nama. Saking mulianya bulan Ramadan. Mari manfaatkan bulan Ramadan untuk meningkatkan amal ibadah. Dan tidak tahu ajal kita sampai kapan. Baik, makasih kepada anda yang minta jelaskan balik nama bulan suci Ramadan. Mari kita lanjutkan. Ada pertanyaan nanti. Mohon dijelaskan, disebutkan doa kita menyambut bulan suci Ramadan. Apa doanya? Menyambut bulan suci Ramadan dan doa-doa selama bulan Ramadan. Mari kita melihat. Doa dari Nabi SAW. Allahumma ahilna. Allahumma ahil alaina. Allahumma ahilhu alaina. Bil amni wal iman. Wassalamah wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah hilalu rusdin wa khairin. Itu disebutkan dalam kitab nama diberikan Nabi SAW. Yang berikutnya yaitu Allahumma barik lana fi Rajabin Sya'ban balighna Ramadan. Yang berikutnya yaitu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridha wal jannah a'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka 'afuwun karim hibbul 'afwa fa'fu anna. Itu juga kita dianjurkan doa dalam bulan Ramadan samping doa yang lain yang menurut pilihan kita.
Makasih pada anda bertanya tentang iaitu doa menyambut memasuki bulan suci Ramadan. Lanjut, apakah bisa dikatakan berzikir, selawatan? Orang yang duduk-duduk atau tidur-tidur sambil main HP dan yang ditonton adalah selawatan. Para pendengar, kalau kita selawatan, ya baca selawat, kan hanya nonton, kan hanya mendengar. Paling afdal adalah kita sendiri membaca. Telinga kita mendengar, lidah kita membacanya, hati kita merenungkannya. Itulah selawat yang paling istimewa, bukan hanya nonton. Orang baca selawat di HP, tapi kita ikut membaca. Kelebihan selawat, Masya Allah. Okay. Paling kurang kelebihan selawat 10 sampai 46 macam kelebihannya menurut Al-Mahfullah Bapak Tuan Guru Haji Husnul Duat. Adik kelas saya dulu di Mahat. Jarak 5-6 tahun saya dengan dia. Saya pertama, dia yang kelima, yang keenam. Dan selamat dalam kuburnya. Bijanya, okay, teman kita ngajar di Mahat, Pak Tuan Guru Dr. Solah MA. Mudah-mudahan beliau dapat jadi anggota DPR di provinsi dari NWDI. Dan yang kedua, yaitu Bapak Tuan Guru Dr. Abdul Aziz MA. Mudah-mudahan juga beliau sukses dalam perjuangan. Amin. Demikian jawaban kita. Jadi kalau mau baca selawat sempurna, baca, tidak hanya menontonnya, melihatnya di TV atau di HP, tapi membaca, sungguh-sungguh membaca. Baru sempurna dah punya bacaan, amalan. Amin. Allahumma amin. Di mana? Okay. Ibu M. Okay. Syafi'i dan Ibu Sumi dan nyantuni nanti hari Ahad tanggal 10 Maret ba'da Zuhur menurut kemampuan kita. Merasa syukur kita dan mancing rahmat nikmat Allah, karunia Allah bulan Ramadan. Mancing. Okay. Kita mancing sedikit, dapatnya morot, sangat banyak dapatnya. Itu yang kita harap. Apakah puasa kita sah apabila tidak mengerjakan solat 5 waktu? Manik Nabi Sallam. Ya Rasulullah, kata Jibril, tariku solat min ummatika. Orang meninggalkan solat dari umatmu. La yaqbalullah min tariki solat. Allah tidak terima dari orang tidak sembahyang. Puasanya tidak diterima. Sedekahnya tidak diterima, zakat tidak diterima, haji umrah tidak diterima, impaknya tidak diterima, amal-amal lain semuanya tidak diterima kalau orang tidak sembahyang. La yaqbalullah minhu sa'ir amali. Semua amal kebaikan orang yang tidak sembahyang, tidak diterima Allah. Puasanya tidak diterima, tarawih tidak diterima, sedekah tidak diterima, apapun amal kebaikannya, bahkan berikan nafkah pada keluarga tidak diberikan pahala oleh Allah. Kasihan, lacur dagang tuak. Itu dia. Ya, jangan sampai ada yang puasa, sembahyang tidak. Itu banyak terjadi. Mampu puasa karena biasa hidup menderita, miskin, tapi sembahyang tidak. Apa gunanya? Bukankah solat itu adalah tiang agama? Siapa yang mengerjakannya, tegak agamanya. Siapa meninggalkan solat, berarti dia meruntuhkan agama Islam. Na'udzubillah min dzalika. Baik. Ayah hendak kebanyakan sebagian masyarakat kurang memahami makna imsak saat sahur. Yang mana benar imsak sahur waktunya. Para pendengar, gitu di masjid diucapkan imsak telah tiba. Bukan berarti kita sudah tidak boleh makan sisa makanan, sisa minuman. Sisa minuman teguk dia. Yang tinggal satu suap segera dimakan, ditelan. Lah itu kumur-kumur. Masih boleh. Ingat, jarak kalimah imsak dengan awal waktu subuh adalah 12 menit. Mulai terahim sampai ada waktu subuh 7 menit. Jadi kata imsak bukan berarti tak boleh makan minum. Boleh segera selesaikan. Ya belum habis, airnya setengah gelas, habiskan. Makanannya tinggal sesuap, habiskan. Setelah itu bersihkan diri, kumur-kumur. Masih boleh sah puasa anda.
Demikian pula lagi, iaitu waktu mulai rahim. Assalatu wassalamu alaik. Masih boleh minum. Karena 7 minit jarak antara awal imsak, awal rahim dengan waktu subuh. Demikian pada anda. Panya ini talibat ma'had ini. Tingkat 4. Yang umur mereka rata-rata umur 22 tahun. Jadi kalau umur 22 tahun sedang imut-imutnya. Ibaratnya buah sedang ranumnya. Mau segera dipetik. Gitu dia maknanya. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya dapat jodoh pasangan nanti waktunya. Dan dapat yang alim-alim, soleh-soleh, yang punya kerjaan yang halal. Saya bertanya tentang niat puasa. Apa yang paling tepat bacaannya? Ramadhani atau Ramadhana? Ya, lapas niat ya. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhana. Ramadhana. Hadis sanati lillah ta'ala. Ramadhana. Sampai dengan Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana. Balighna Ramadhana. Itu dia. Jadi bukan Ramadhani. Ramadhana. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhana. Hadis sanati lillah ta'ala. Itu bacanya Ibu Sumi. Bapak Syafruddin. Masya Allah. Ada yang belum jelas ni. Doa apa? Lapas niat kita. Dia kata juga hendak pas. Tidak apa-apa. Yang penting niatnya. Niatnya dah mati. Apa hukumnya sujud syukur? Lah solat tarawih. Bagus, bagus dan bagus. Dah selesai tarawih. Apalagi malam pertama. Dah tahan tarawih dan witir. Setelah itu kita sujud syukur sekali. Ini rasa syukur kita tahan puasa, tahan tarawih, tahan solat witir. Bagus, bagus dan bagus. Karena kita bersyukur, kita mampu tahan dan bisa tarawih. Tidak sakit, tidak terhalang. Itu dia. Sehingga kita bersyukur. Amin. Allahumma amin. Pak Tuan Guru. Ada bibi dari Lombok Tengah yang sudah mohon maaf, sudah mendengar radio RHN. Kebetulan didengar ada kekeramatan Bapak Maulana Syekh banyak kali. Mohon dijelaskan. Tak usah semuanya, panjang waktunya. Tak bisa sebut sebagian saja karomahnya. Ada seorang pembantu Bapak Maulana Syekh dulu. Sering datang ke Lombok Tengah, ke desa saya juga. Dia selalu jalan kaki. Pakai terompah berotak. Terompah kayu. Pakainya jalan kaki. Dari Kopang ke Darmaji, jalan kaki. Ya Allah. Luar biasa, kecil orangnya. Dia pernah ikut Maulana Syekh ke satu tempat wilayah utara. Ke Lombok Utara mungkin. Ternyata kendaraannya sudah penuh. Dia tidak bisa ikut naik ke kendaraan Maulana Syekh. Gimana sekarang? Maka dia diberikan secari kertas, lembar kertas oleh Maulana Syekh yang ditulis. Nah, ini, bawa ini. Nanti kamu belakangan. Nanti kamu belakangan berangkat. Apa yang terjadi? Maulana Syekh kembali ke Pancor. Ternyata pintu gerbang dibuka oleh Ustadz Suramin almarhum. Yang dulu tinggal di Abror. Gedeng Maulana Syekh di Abror. Dia duluan datang daripada Maulana Syekh. Berkat dia itu membawa selembar kertas itu. Masya Allah, benar-benar waliullah ini. Kemudian yang kedua. Pak Maulana Syekh sudah memberikan pengajian di wilayah Keruak. Sore hari menjelang maghrib. Bahkan sudah mulai terahim. Dan baca muazzinnya. Inallahu wa malaikatahu shalluna ala nabi. Di Keruak. Kendaraannya jalan terus sampai sepit. Inallahu wa malaikatahu shalluna ala nabi.
sampai di ransing innallaha malaikatahu, sampai di sakra innallaha, sampai di songa innallaha malaikat, sampai di rakam innallaha malaikat, sampai pancor baru juga wajib baca innallaha malaikatahu shalluna ala nabi. Apa yang kita peroleh? Beliau hanya berapa detik dari keruak sampai pancor, tidak berlama-lama. Itu maknanya. Salah satu tanda kemuliaan dan keramatannya beliau. Kemudian mohon maaf. Okay? Dados binikmatillah. Saya pernah, seakan-akan beliau mengetahui apa isi hati saya. Waktu saya masuk Mahat, tamatan pertama, masih di Mahat ke-1, tingkat 2. Saya sangat-sangat rajin, alhamdulillah. Okay? Dados binikmatillah, jauh daripada wala fakhroh. Tidak ada rasa kesombongan. Saya sangat rajin baca hizib. 2 kali hizib, sehari semalam. Ba'da maghrib, ilal isya. Ba'da subuh, sampai terbit matahari. Saya tetap baca hizib. Saking nikmatnya baca hizib, sampai saya lupa makan. Tidak ada minat makan, nyampah dan sebagainya. Sarapan. Kenapa? Nikmat baca hizib. Hizib panjang, hizib NW. Bukan hizibnya Banat. Okay? Itu saya baca. Rupanya apa beliau mengetahui isi hati kita. Suatu hari beliau beri pelajaran di Mahat. Beliau menyampaikan, kalau kalian masih jadi tulab, jadi pelajar, mahasiswa Mahat, lebih banyak kalian baca kitab daripada amalan. Nanti deh kalian banyak amalan. Sekarang lebih banyak baca kitab. Tak, saya yang kena dengan apa yang disampaikan Maulana Syekh. Saya yakin beliau tahu apa isi hati saya dan beliau adalah seorang wali Allah. Saya yang menjumpai hal itu. Kemudian berikutnya, ada seorang murid beliau, istrinya hamil. Dan oleh dokter dikatakan, anakmu ini perempuan. Periksa dokter kan, spesialis perempuan. Tapi beliau mengatakan, anakmu ini laki-laki. Anakmu ini laki-laki. Kamu akan lahirkan seminggu lagi. Betul lahir seminggu. Dan yang lahir betul adalah laki-laki. Sesuai dengan disampaikan oleh Maulana Syekh Al-Maghfurlah. Lebih tahu beliau daripada dokter spesialis. Itu bukti beliau adalah seorang wali Allah. Dan ada lagi. Okay? Murid beliau berada di Kalimantan. Kemudian mereka bekerja di kebun kelapa sawit. Teman-temannya pulang, ada seorang muridnya ini pulang belakangan. Tahu-tahu dia datangi oleh seekor, yaitu orang utan yang besar, tinggi, datang menjumpainya. Takutnya luar biasa, mau diapakan sekarang oleh orang hutan ini. Segala cara tidak mau dia pergi, bahkan semakin mendekat. Akhirnya dia ambil foto Maulana Syekh di kantongnya. Dia perlihatkan kepada orang hutan itu, lari ke birit-birit. Orang hutan melihat foto Maulana Syekh Al-Maghfurlah. Itu dia contohnya. Yang pernah satu saat beliau dari Majidi mau pulang ke Pancor, baru selesai hujan. Dan apa yang terjadi? Sungai di antara Majidi dengan Pancor, parit besar, airnya besar sekali, banjir. Nyata beliau mengajak pengiringnya pulang jalan kaki, jalan di atas air yang banjir. Tidak tenggelam, tidak basah kainnya dan sebagainya. Aneh kan? Aneh. Waliullah yang demikian itu. Kemudian lain juga pernah akan terjadi Gunung Rinjani akan meletus. Saatnya memang Gunung Rinjani meletus. Ternyata para waliullah termasuk Imam Ghazali dan para waliullah berdoa di Gunung Rinjani, mohon pada Allah kiranya jangan meletus Gunung Rinjani. Tahu-tahunya lahar Gunung Rinjani keluar melalui Laut Selatan. Enggak, Laut Selatan waktu itu panas seperti air yang dimasak.
dengan api yang menyala. Situ terjadi panas. Nggak banyak ikan mati, banyak binatang mati di laut karena panasnya di laut. Kenapa? Karena lahar Gunung Rinjani keluar melalui Laut Selatan. Tak jadi melalui puncak gunung. Kenapa? Ada doa para waliullah termasuk Maulana Said di sana. Itu antara lain. Okay? Saya tidak akan sebut semuanya. Salah satu di antaranya yaitu beliau menerobos pagar betis dari aparat di Lombok Barat. Padahal mereka sudah bersiap-siap. Siapapun yang lewat tempat ini, kan datang ke tempat ini, akan dihalangi. Ternyata begitu beliau lewat, tidak ada yang bersikap, bertindak dan sebagainya. Biarkan beliau lolos. Sampai di tempat majelis ilmu yang akan dihadiri. Dan mereka tidak inginkan beliau datang untuk memberikan dakwah pengajian di daerah itu dulu, Lombok Barat. Itulah salah satu keistimewaan beliau sebagai seorang waliullah. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya. Makasih pada anda. Tanyaan. Berapa lamanya waktu haid bagi wanita dan waktu nifas? Dah karuan. Haidnya paling lama sehari semalam. Paling cepat sehari semalam. Paling lama 15 hari, 15 malam. Biasanya 6 hari, 7 hari. Itu kan? Kau wanita pasti tahu. Paling cepat selesai 1 hari semalam. Biasanya 6 hari, 7 hari. Nggak malamnya. Paling lama 15 hari. Itu kaum wanita sangat hafal. Dia nifas. Nifas paling lama, paling cepat. Paling sebentar. Lahzatun. Sekejap mata. Biasanya 40 hari. Kemudian paling lama 60 hari. Lewat dari itu bukan lagi nifas. Tapi istihadah. Demikian. Apakah wajib dihitan? Anak laki-laki lahir dalam keadaan terhitan. Dah dihitan dari perut ibunya. Apa perlu dihitan? Apa yang dihitan lagi? Hitan artinya akan membuang kelopak yang nutup. Yaitu zakar, kemaluan laki-laki. Membuangnya itu. Pakai alat, pakai gunting. Dan orang yang ahli. Ini langsung dah dihitan dari dalam perut. Seperti kanjang Nabi SAW. Lahir dalam keadaan sudah terhitan. Apa perlu dihitan? Apanya dihitan? Tidak wajib. Orang sudah terhitan dari rahim ibu. Sahkah zakatnya seorang dengan mengatakan ini sumbangan untuk pembangunan masjid. Kalau dia berniat pada saat dia misahkan padi itu, ini saya niatkan untuk zakat saya umpama sama keluarga gitu. Nanti waktu serahkan kepada pengurus masjid, dikatakan tidak diucapkan ini zakat, tidak apa-apa. Sudah sah, tapi alangkah indahnya diulangi lagi. Ini zakat padi saya bersama istri saya. Dan itu lebih bagus. Dikatakan tidak sebut, ini zakat, dari saya sudah diniatkan waktu misahkan padi zakat dengan padi yang mau disimpan umpamanya. Cukup itu aja sudah cukup. Tapi alangkah indahnya disebut lagi supaya orang jangan buruk sangka bersedekah mau tapi berzakat tidak pernah karena kita tidak sebut ini zakat saya. Demikian anda. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara mengatasi istri yang suka kasar sama suaminya? Nah ini dia. Mau masuk Ramadan kasar-kasar, jangan. Batal pahala puasa. Itu dia, karena itu harus halus manis lemah lembut. Siapa-siapa yang berlaku kasar, cemberut, manyun di hadapan wajah suaminya sehingga suaminya merasa sedih, kecewa, maka dia si istri dalam murka Allah, kebencian Allah sampai dia tertawa dan minta maaf pada suaminya. Itu dia. Dia dalam murka Allah, kebencian Allah sampai dia bikin suaminya senyum, tertawa. Dia juga tentu tertawa. Nah itu jangan, okay? Sampai monyong manyun di depan suami, apalagi bulan Ramadan. Halus manis lemah lembut. Dan tu insya Allah kasih uang banyak besok. Gitu. Iya. Nabi bersabda, Haidun Nisa,
Baik-baik isteri adalah in nazartaha saratka. Kalau engkau mandangnya, maka engkau jadi senang memandangnya. Kenapa? Senyum simpul, ramah tamah, halus manis. Kemudian in amartaha atau atka. Apabila engkau menyuruh dia, dia segera taat, dia segera melaksanakan perintahmu. Sama perintah yang bisa dilaksanakan. Tak nunda-nunda. Kemudian in aqsamta alaihi, apabila engkau berikan dia bagiannya, nafkahnya, maka dia terima dengan senang hati. In ghibta anha, apabila engkau tidak di rumah, maka dia pelihara dirinya, kehormatan diri, dia pelihara harta bendamu, dia pelihara anak-anakmu. Itu dia istri yang paling baik. Mudah-mudahan semua istri seperti itu, biar aman, damai, sejahtera, bahagia. Okay? Apakah berdosa orang tua dari perempuan yang dilamar tapi menunda-nunda pernikahan? Kalau memang sudah saatnya untuk nikah, silakan. Kecuali yang laki belum siap. Siap fisik, mental, ekonomi, ilmu dan sebagainya, rumah dan lain-lain. Sang suami belum punya rumah sendiri. Nanti kalau kahwin harus bersama dengan ibu bapaknya dalam satu rumah. Itu tidak baik. Harus ada rumah sendiri. Maka boleh dia tunda. Paling siapkan dulu dong. Sebab kita tinggal. Jangan kita nanti nyakitin ibu bapak kita. Gitu. Biar kita bersama anak kita. Tidak sama ibu bapak. Walaupun ya berdekatan rumah tapi lain rumah. Aman. Kalau bersama, mati ada masalah, problema. Itu dia sering babkan terjadinya cekcok suami istri. Karena bersama-sama suami istri dengan anak dan ibu bapaknya sang suami. Itu ibu bapaknya sang istri. Tidak baik yang demikian itu. Lebih baik pisah. Demikian. Kalau sudah siap, please. Dari segi usia, umur, silakan. Umur peti talibat mahat 22 tahun matang. Dah saatnya untuk dilamar, untuk merit. Di dekat rumah saya ada keluarga yang tidak pernah ngaji sama sekali, ya Allah. Nabi bersabda, "Di kulli syai'in tariqul jannatil ilmu." Segala sesuatu ada jalan. Jalan masuk surga hanya melalui menuntut ilmu, ngaji. Itu jalannya masuk surga. Kepatat mau pisah ada bikilatil ilmi, firman Allah hadis. Bagaimana mungkin kamu mengharapkan dirimu selamat dunia akhirat kalau ilmumu hanya setokek, sekecet, seujung kuku ilmumu, tak mungkin kau selamat. Kamu harus rajin nuntut ilmu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tuntut ilmu wajib, hukumnya fardu ain. Setiap orang Islam, laki perempuan. Lebih-lebih bulan Ramadan, nuntut ilmu 1 langkah 1 tahun ibadah. Bersama Nabi di bawah arsy Allah bernaung. Itu kelebihan nuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi wa fi sabilillah hatta arja. Siapa keluar rumah pergi nuntut ilmu, dia berada di jalan Allah. Itu dia. Dalam hadis yang lain sebutkan bahawa orang yang pergi nuntut ilmu, sahlallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya untuk masuk surga orang suka nuntut ilmu. Nabi bersabda, khairun nas aqra'uhum lil Quran. Orang paling mulia, orang paling rajin baca Quran, apalagi bulan Ramadan. Upayakan khatam sekali paling kurang tulab talibat. Bila perlu 2 kali khatam Quran selama bulan Ramadan. Paling baik manusia nombor 2 adalah abqahum bidinillah. Paling rajin nuntut ilmu. Paling rajin nuntut ilmu. Paling rajin ngaji. InsyaAllah, tanggal 5 Ramadan, pengajian kita di Loyok Lutfi Wengkang, Bapak Haji Yasin. Hari Jumatnya, semuanya pagi. Hari Jumatnya tanggal 4 Ramadan. InsyaAllah ta'ala, pengajian kita di Abror, Giliran. Itu dia. Makasih, mudah-mudahan. Jadi, nuntut ilmu wajib, fardu ain. Dikerjakan pahala besar, ditinggalkan dosa besar. Dan jangan harap bisa masuk surga tanpa ilmu. Nabi melihat
Di dalam syurga paling banyak orang miskin. Dan neraka orang miskin juga paling banyak. Nabi tanya sahabat, di syurga orang miskin. Miskin apa Rasulullah? Miskin harta tapi tidak menghalanginya untuk beramal beribadah taat pada Allah. Di neraka miskin ilmu. Karena miskin ilmu, amal ibadahnya dari Allah. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu maluhu madudatun la tuqbalu. Apa yang beramal beribadah tidak dasar ilmu, maka ibadahnya tidak terima Allah. Karena itu sebelum masuk Ramadan ngaji dulu biar tahu yaitu syarat rukun sah batalnya daripada ibadah puasa kita, terutama yang membatalkan pahalanya. Kalau membatalkan puasa, pokoknya jangan makan minum yang hubungan tidak haid nifas. Nih, itu dia. Tapi yang membatalkan pahala itu paling banyak. Tak kurang dari 15 macam membatalkan pahala puasa. Di antaranya itu sabda Nabi. Khamsatun tubtilus saum tangkudul wudu. 5 macam batalkan puasa, batalkan wudu sekalian, batal. Pertama, berbohong. 2, mengumpat. 3, memfitnah. Yang keempat, yaitu sumpah palsu. Yang kelima, memandang cewek atau cowok dengan nafsu. Nggih, wan nazuru syahwatin, mandang dengan nafsu syahwat. Nggih, pama bulan Ramadan mereka midang pama batal pahala puasanya. Demikian pada anda. Jadi nasihatin Pak Bu pada ngaji, kedung ada tempat kita ngaji. Ya Allah. Nabi SAW pada suatu hari kedatangan tamu. Sina Umar memberitahu ya Rasulullah ada tamu di luar. Nabi sedang ada dalam masjid. Lanjutkan zikir doanya mungkin. Maka Nabi keluar jumpai tamunya. Nabi tidak ucap salam. Kenapa? Nabi sudah maklum yang datang ini bukan manusia, bukan orang beriman, adalah setan iblis. Kamu setan kan? Iya Rasulullah. Kenapa kau datang? Saya diperintah untuk menjawab pertanyaanmu ya Rasulullah. Setan iblis sifatnya pembohong, pendusta, penipu. Apa kamu akan jujur? Kalau saya bertanya padamu, saya jujur ya Rasulullah. Kalau saya tidak jujur, berbohong, ada malaikat siap mencekik saya dari belakang. Baik. Ku tanya kamu, hai setan, kenapa kau larang umatku solat jamaah? Hingga di mana-mana masjid, kosong. Musalla sepi. Kadang-kadang kaum wanita yang rajin berjamaah, kaum lelaki nyanda. Dan yang paling wajib kaum lelaki. Kenapa kau larang umatku pergi solat jamaah? Kalau mereka solat jamaah ya Rasulullah, penyakit-penyakit lama saya semuanya kambuh, kumat. Jantungan kumat, paru kumat, saraf kumat, tensi naik. Saya tidak mau ya Rasulullah. Karena itu kami bangsa iblis melarang umatmu jangan pergi ngaji. Tidak dapat uang kalau pergi ngaji. Lasingan. Kenapa aku larang umatku yaitu pergi berjamaah? Kenapa aku larang umatku berjamaah? Iblis. Kalau umatmu berjamaah ya Rasulullah, maka kami merasa yaitu diikat, diranggas, disiku, diborgol oleh malaikat selama umatmu pergi ngaji. Kami tidak bisa kemana-mana, diikat di tiang-tiang listrik dan pohon-pohon. Kami tidak bebas kemana-mana, diikat malaikat karena umat Islam pergi ngaji. Kami larang, jangan pergi ngaji. Nah, kami tidak mau diikat oleh malaikat, pantas. Kenapa kau larang umatku baca Quran? Umat Islam baca Quran, rasanya dituangkan timah encer yang panas di kepala kami. Kami larang umatmu, jangan baca Quran, lebih baik nonton HP saja. Kenapa kau larang umatmu sedekah? Umat Islam bersedekah, digergaji kepala saya oleh setan. Maaf, bukan oleh malaikat. Digergaji kepala kami, bangsa setan, oleh malaikat. Kalau umat Islam bersedekah, kan itu kami larang umatmu, jangan sedekah. Itu dia. InsyaAllah. Kenapa kau larang umatku pergi haji umrah? Kalau mereka pergi haji umrah, kami dikerangkeng. Dimasukkan bui, kerpus oleh malaikat selama umat Islam pergi haji. Selama 40 hari. Terus sekarang agak kurang kan ya. Selama itu kami masukkan ke dalam penjara. Lapas.
rutan. Itu dia. Kami tidak mau dipenjara. Umat Islam pergi haji. Kami larang. Tak usah pergi haji. Ulama nunggu. Tak usah pergi umrah. Lebih baik pergi pakai beli mobil. Uangnya, ongkosnya. Beli sepeda motor, beli rumah dan sebagainya. Demikian pantas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kepada anda. Terima kasih. Dan lanjut. Izin bertanya, apa saja ancaman akan diterima bagi masing-masing suami isteri yang tidak menjalankan hak dan tanggungjawabnya, baik balasan dunia maupun balasan di akhirat. Para pendengar, ada itu dalam kitab, saya punya kitabnya. 20 durhaka suami pada isteri. 20 durhaka isteri pada suami. Yang namanya durhaka, azab dunia akhirat diperoleh. Pama, Nabi bersabda, kapabil marsman ayudhaya ma yakutu. Berdosa seorang laki-laki yang tidak menunaikan kewajiban beri nafkah pada yang wajib beri nafkah isteri dan anaknya. Sebaliknya, siapa-siapa seorang isteri pacaran sama laki lain, maka kedua matanya diobeng, dilinggis, dipaku oleh malaikat besok hari kiamat. Dua matanya dilinggis hari kiamat dengan linggis api neraka. Oh, na'udzubillah min dzalika. Itu dia. Antara lain, banyak. Apa tetap ada qabliyah, ba'diyah tatkala melaksanakan solat Jumat? Iya dong. Solat Zuhur ada ba'diyah, ada qabliyah, ada ba'diyah, ada. Solat Zuhur pengganti Jumat, Jumat pengganti Zuhur, maka Jumat pun ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Ma bainal adzanaini solat, di antara azan dan iqamat mesti ada solat sunatnya. Ma min solatin mafrudatin law bainaha solatun rakaatani. Tiada suatu solat padu melainkan sebelumnya ada qabliyahnya, sebelum ada qabliyah. Demikian Jumat ada, Zuhur ada, Asar ada qabliyahnya, subuh ada qabliyahnya, maghrib, isya semuanya ada qabliyah. Yang tidak ada itu ba'diyah subuh, ba'diyah asar, itu tidak boleh ada. Maka boleh kita murojaah menggunakan suara tatkala haid, walau belum 30 juz, banyak hafalnya. Para pendengar, pokoknya wanita haid dah boleh baca Quran dengan suara. Dibaca dengan hati saja. Jangan dibaca dengan lidah. Dengan suara nyaring, keras. Tak boleh. Dengan dibaca dalam hati, boleh bagi wanita haid untuk murojaah. Mengulang-ulang hafalannya. Jangan lupa. Bagaimana hukum perempuan mewarnai rambut? Wanita mewarnai rambut, niatnya apa? Rambutnya hitam, diwarnai dengan warna pirang, warna-warna yang lain. Apa niatannya? Nawitunya apa? Supaya dilihat gagah, gaya dan sebagainya. Jadi sudah jatuh syirik kecil. Syirik kecil. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgar. Paling kutakutkan umatku adalah syirik kecil. Apa itu? Riya, so pamer. Jadi dia sudah masuk syirik kecil. Isti demikian. Gimana hukum haid perempuan menggunakan KB? Para pendengar, biasanya sebelum KB 6 hari, 7 hari haidnya. Gitu pakai KB, itu bertambah 10 hari. Ya tetap itu haid. Kalau liwat 15 hari, baru namanya istihadah. Bisa jadi, karena dia pakai implan, pakai suntikan, pakai pil, pakai spiral, saya jadi berubah masa haidnya. Ya tetap selama belum lebih 15 hari, tetap itu adalah haidnya. Karena dia pakai KB. Demikian pada. Lanjut. Mohon diulang hadis tentang orang yang meninggalkan solat.
Man taraka solat muta'ammidan faqad kafara jihara. Meninggalkan solat dengan sengaja kafir nyata-nyata. Farqu bainana wa bainal kufri wa syirki. Tarku solat beda antara kita orang beriman dengan orang syirik dan orang kafir adalah meninggalkan solat. Masalakakum fi sakor. Dalam Quran sebutkan, hai orang ahli neraka sakor, kenapa kalian masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu malas sembahyang, masuk neraka sakor. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wa tabau syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Telah datang satu generasi manusia yang mereka itu meninggalkan solat, hanya nurkan hawa nafsunya. Mereka akan jumpai kesesatan, kecelakaan, ketidakselamatan karena meninggalkan solat. Banyak hadis, ayat yang menerangkan tentang orang yang meninggalkan solat atau orang yang rajin solat. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang melihara solatnya, mereka itu akan mewarisi surga Firdaus, kekal abadi. Dalam surga Firdaus orang melihara sembahyang. Itu dia. Mari kita pelihara solat kita lagi masuk bulan Ramadan. Amin. Di mana hukum bekerja di bangunan hotel atau kafe untuk menjadi proyek, sedangkan hotel atau kafe tersebut digunakan sebagai tempat orang mabuk-mabuk, zina. Para pendengar, ya tergantung orang yang punya. Kita bikinkan hotel, niat kita akan mencari rezeki halal. Adapun nanti dipakai tempat mabuk, tempat zina dan sebagainya, urusan dia si pemilik hotel. Kenapa dia biarkan orang berbuat dosa di sana, sedangkan kita bikin hotel yang tidak apa-apa. Tidak niat kita tempat orang berbuat dosa maksiat. Gitu dia. Kita tidak bertanggungjawab karena tujuan kita mencari rezeki halal. Yang bertanggung jawab adalah pemilik hotelnya. Nauzubillah min dzalika. Pak Ustaz mengatakan merebut pacar orang lain itu hukumnya haram. Iya. Janganlah kalian merebut pacar orang, kecuali orang itu sudah putus atau mengizinkan anda. La yaktub ahadukum ala khitbati akhi hatta yadkhal khatibu qalu au ya'zan. Jangan kalian minang pacar temanmu hingga orang itu putus atau mengizinkan anda karena dia tidak lagi pacaran. Itu dia. Bagaimana hukum orang merebut suami orang? Kan Allah menghalalkan laki-laki memiliki 4 istri. Bagaimana hukum istri yang kedua, 3, keempat? Apakah mereka juga berdosa merebut suami orang? Kan boleh. Dibolehkan. Kalau itu tidak dibolehkan gimana? Istri-istri Nabi. Kan banyak istri Nabi. Berdosa tidak dihalalkan dalam Islam, dalam agama. Gitu dia. Jadi istri kedua, 3, 4 tidak masuk merebut dan berdosa, tidak dibolehkan, dihalalkan dalam Islam. Masya Allah. Kalau itu dosa, dong banyak orang yang poligami dosa. Dan dia mampu. Kecuali dia tidak mampu dari segi ekonomi dan sebagainya. Okay? Baik. Kepada siapa kita paling utama bersedekah? Bagi kita yang sedang tuntut ilmu. Orang tuntut ilmu, tidak tuntut ilmu, sedekah paling afdal adalah yaitu kepada keluarga dekat. Wabda biman ta'ulu. Mulailah kamu sedekah buat baik pada siapa yang jadi tanggungan keluarga dekat. Bama kita sebagai pelajar mau sedekah ya kepada keluarga dekat kita. Adik kita, saudara kita, bibi kita, paman kita. Ya tentu lebih-lebih orang tua. Kalau orang tua memerlukan. Itu dia. Jadi mulai dari yang paling dekat pada kita. Keluarga terdekat. Situ kita berbuat baik, bersedekah. Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, berbuat baiklah kamu, sedekahlah kamu kepada keluargamu yang bersifat tidak baik. Nakal kepada kita.
nyakitin kita sedekah pada orang seperti itu. Dan sadar jadinya. Bagaimana hukumnya kita di awal puasa berniat 1 bulan penuh. Dan di suatu hari lupa berniat untuk puasa. Ini yang boleh. Berniat 1 bulan penuh. Saya puasa sebulan Ramadan. Padu karena Allah Ta'ala. Kemudian tiap malam wajib kita berniat lagi. Kalau ingat sadar. Suatu saat lupa berniat, maka berlupa berniat ini pun tetap sah hukumnya. Kenapa? Sudah kita niat sekaligus 1 bulan. Tapi tetap wajib berniat tiap malam sebelum terbit fajar. Suatu malam kita lupa, tetap sah hukumnya walaupun lupa berniat. Kenapa? Sudah berniat sekali di awal bulan untuk sebulan. Baik, demikian. Lanjut. Pernah saya dengar dari seorang guru kami bahawa zakat fitrah untuk anak yang belum balik tidak sah kalau dikeluarkan di bawah tanggal 27 Ramadan. Kenapa demikian? Ada yang bolehkan di bawah tanggal 27. Para pendengar, yang mengeluarkan zakat fitrah kan ibunya, bapaknya mengeluarkan. Karena itu adalah kewajibannya ya. Dia boleh mengeluarkan sebelum tanggal 27 itu. Kemudian ternyata nanti meninggal dunia, itu adalah sebagai sedekah jadinya. Belum lebaran dia sudah meninggal dunia, anaknya sudah keluarkan zakat fitrah. Boleh-boleh, tidak apa-apa. Itulah kebaikan bagi orang tuanya dan juga bagi anaknya nanti dalam kubur. Baik, dia tidak ada pastian yang tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah sebelum tanggal 27. Sebelum ketemu hadisnya. Baik. Mengenai hadis berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Itu hadisnya. Maka kita mendahulukan keluarga, karib kerabat daripada tetangga. Dan pintu rumah kita lebih dekat dengan tetangga. Lalu sekolahnya itu, setelahnya itu rumah keluarga kita. Tetap kita dahulukan keluarga. Dalam Al-Quran disebutkan gitu. Wabil walidaini ihsana wabidhil qurba. Keluarga dekat kita, baru anak yatim, baru orang miskin, baru tetangga yang dekat, tangga yang jauh. Itu firman Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jaril junubi. Itu urutannya. Sembahlah Allah, jangan kalian syirik kepadanya dengan suatu apapun. Baktilah pada kedua orang tua, buat baiklah pada keluarga dekat. Siapa? Istri, anak, saudara. Kemudian setelah itu pada anak yatim. Dan pada orang miskin, lalu pada tetangga yang dekat, baru tangga yang jauh. Urutan seperti itu. Baik, jadi tetap walaupun dekat tangga, tapi keluarga dekat didahulukan. Gimana hukum orang yang telah bernazar untuk puasa pada hari ini, tapi karena ada suatu hal, bahkan dia tidak jadi puasa. Apa boleh kita menggantinya pada hari lain? Iya dong. Dia bernazar, saya puasa besok hari Kamis. Atau hari apa? Tahu-tahunya dia sakit. Tak bisa dia puasa. Tu berpergian diajak oleh orang tua. Tak tahan dia puasa. Maka dikadha hari lain dong. Tetap wajib dikadha hari lain. Kena nazar. Hukumnya wajib. Baik. Boleh bernazar. Tidak dilaksanakan hari itu. Hari yang lainnya. Gimana hukumnya doa lintas, melaksanakan doa lintas agama. Di mana dalam majlis itu kumpul berbagai macam agama, pemimpin masing-masing agama bergantian memimpin doa sesuai agama masing-masing. Jika salah dan apa solusinya? Karena kebanyakan mereka mengatasnamakan toleransi.
Tidak ada dalam Islam. Doa bersama, umpama teman-teman lain agama kita undang, ayo kita berdoa bersama di tempat acara pengajian kami. Yang lain agama, tokoh agama, kita undang hadir pengajian kita. Biar masing-masing berdoa. Tidak ada anjuran seperti itu dalam Islam. Masing-masing berdoa menurut agamanya di tempat. Kalau menghadiri suatu acara umpama bukan acara agama, silakan. Mau gotong royong, bikin jalan, bantu musibah, kebakaran, banjir, dan banyak, kita bersama-sama boleh. Tapi doa bersama, masing-masing berdoa. Menurut agamanya itu tidak pas. Okay? Tapi pernah terjadi tokoh-tokoh agama sedunia kumpul di Beirut. Beirut itu di mana? Okay. Kalau tidak keliru di Lebanon. Semua agama yang ada dunia kumpul pimpinannya. Ya kalau Kristen pausnya, pastornya. Demikian pula agama yang lain. Kumpul untuk mengadakan perdamaian. Supaya semua tokoh agama menganjurkan umatnya untuk melaksanakan kedamaian. Jangan ada peperangan di antara semua. Lah cara selesai, masing-masing suruh berdoa oleh siapa? Negara Lebanon. Silakan dari Islam berdoa, dari Kristen berdoa. Ada pastor yang berdoa, gilirannya berdoa, dia berdoa pakai suratul Fatihah. Dia berdoa pakai suratul Fatihah. Para wartawan tanya, kenapa Tuan Pastor berdoa pakai suratul Fatihah? Kami lihat, tidak ada doa yang sempurna, selengkap doa Fatihah. Susunan doa yang paling indah adalah suratul Fatihah. Kata Pak Pastor, dia berdoa pakai Fatihah. Masya Allah. Kita kadang-kala berdoa dengan Fatihah, kadang ada yang tidak setuju. Sirril Fatihah. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Sirril Fatihah tidak setuju. Kalau kita mengatakan sirril Fatihah, kenapa tidak bisirril Kahfi, sirril Baqarah katanya. Dan hal itu adalah doa yang paling sempurna. Isi kandungan Quran ada pada suratul Fatihah. Demikian. Jadi kalau memang itu diacarakan oleh kita umat Islam, jangan gitu dong. Jangan sampai kita berdoa bersama masing-masing. Tidak diadatkan dalam Islam. Tidak disunahkan dalam Islam. Ada doa bersama lain agama. Masing-masing ya silakan di tempat masing-masing berdoa. Pernah terjadi perang. Nauzubillah, jangan sampai terjadi perang dunia ketiga. Jadi kalau pakai nuklir, Rusia perang dengan Ukraina, bisa jadi perang dunia ketiga. Dan pernah Israel mengancam mau pakai nuklir, wah bisa terjadi perang dunia yang ketiga. Wah jangan terjadi masing-masing agama, tempat masing-masing, di gerejanya, yang di masjidnya, di kelentengnya, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Silakan. Mana hukumnya kita mensolatkan orang yang jadi tusela? Tusela meninggal dunia. Tusela itu kan syirik. Gimana kita tahu bahwa dia itu tusela dan syirik? Pokoknya begini, kita tahu orangnya Islam, dia beragama Islam, nyatakan di Islam, tetap wajib solatkan. Kita tidak percaya, tidak yakin, tidak tahu pasti bahwa dia itu sela yang hukumnya syirik gitu. Penting dia orang Islam disolatkan. Tidak mau disolat oleh orang lain, keluarganya wajib solatkan. Sama dengan orang bunuh diri. Nabi tidak mau solatkan orang bunuh diri, tapi keluarganya suruh solat. Orang yang mati berutang tidak mau disolatkan oleh Nabi SAW, tapi keluarganya suruh mensolatkannya. Seorang istri meninggal dunia tidak dalam ridha suaminya, mati tidak dalam ridha suaminya, Nabi tidak akan solatkan mayitnya. Tapi keluarganya mensolatkannya karena dia ngaku Islam. Ngaku bahwa meninggal itu adalah orang Islam. Demikian. Lanjut. Apakah ibadah itu dapat menambah
kecerdasan dan dosa dapat menumpulkan otak. Betul dan betul. Orang rajin ibadah cerdas otaknya, tenang hati pikirannya. Sedangkan dosa menyebabkan orang itu tumpul. Coba. 1 gelas minuman keras diminum oleh seorang, maka lumpuh saraf sentral otaknya. Sekian juta saraf sentral jadi lumpuh karena minuman keras. Apalagi oleh narkoba. Apalagi dengan narkoba dihisapnya. Rusak otaknya. Sehingga dia jadi bodoh. Tidak bisa berpikir lagi. Mana yang baik, mana buruk. Mana puji, mana tercela. Manfaat, mana yang mudarat. Dia tidak bisa pikirkan. Kenapa? Lumpuh otaknya. Karena minuman keras. Karena narkoba. Itu yang terjadi pada pendengar. Sehingga tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Tercela, terpuji. Tidak tahu dia. Iya. Apa doa kita nambah hafalan? Ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nabiyina hifdzal mursalin hamal malaikatil muqarrabin wa maj'alna mahiran wa nashitan wa najihan fi kulli fan. Allahumma rzuqna al-ilma wal amala wal ikhlas. Itu doa kita, mohon supaya kuat hafalan. Itu dia, nggih. Allahumma alimna ma jahilna, zakirna ma nasina, fahimna ma lana faham, zidna ilma, walhiqna bis salihin. Juga doa mohon kuat hafalan. Tapi ingat, jangan sampai kita suka makan yang haram, tidak bisa hafal. Ikan pula, kalau kita itu suka hasad dengki iri hati, maka sulit hafal, sulit mengerti. La takun hasidan takun sari al-fahmi. Yang kamu suka hasad dan iri hati, maka kamu akan mudah mengerti dan paham, mudah menghafal. Itu dia. Dan banyak dosa menyebabkan orang sulit menghafal. Syakautu ila waqi'in su'ahibsi. Aku mengadu pada guruku Imam Waqi, tang sulitnya menghafal, maka guruku mengajarkan, tinggalkan dosa supaya kamu kuat hafalan. Karena ilmu itu cahaya dari Allah, berikan pada orang yang tidak banyak berbuat dosa, apalagi makan yang haram, sulit hafalnya. Gimana caranya kita sholat tahajud bulan Ramadan, sedangkan kita sudah sholat sunat witir ketika tarawih. Ya, habis isya jamaah, tarawih, witir, nanti ya bangun untuk sholat tahajud doang. Tahajud doang, tidak boleh witir lagi. La witrani fi lailatin. Tak boleh solat witir 2 kali dalam semalam. Habis tarawih witir, nanti bangun tahajud doang. Mau tambah solat sunat yang lain silahkan. Umpama solat hajat, solat istikharah, solat tasbih dan lain sebagainya. Demikian kepada anda. Jadi tetap kita dianjurkan solat sunat tahajud. Tarawih lain, tahajud lain. Tarawih 20 rakaat, tahajud tetap 8 rakaat. Witirnya habis tarawih 3 rakaat biasanya. Demikian pada anda. Makasih. Okay? Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Tuan Guru selalu sehat walafiat. Bagaimana tiang mau bertanya, apakah gugur kewajiban laki-laki solat Jumat jika sakit, lumpuh, tapi tidak sepenuhnya lumpuh, bagian kaki saja. Karena kalau sekitar dalam halaman rumahnya dia sehat, sana kemari pakai tongkat. Tapi kalau ke masjid, malu katanya. Dari Syarif di Peraya. Ya, sama darinya. Okay. Lombok Tengah. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Kalau memang orang itu tidak kuat jalan, atau tidak kuat berdiri solat, tidak kuat duduk dalam solat, maka silakan. Boleh dia tidak pergi Jumatan, jalan tidak kuat. Berdiri solat, berjamaah tidak kuat. Duduk juga tidak sehat. Okay. Solatnya juga duduk saja di rumah. Maka silakan. Karena alasannya sakit, maka tidak wajib dia Jumatan.
Demikian, okay? Jangan dipaksa. Memang dia yang paling tahu pada dirinya kuat atau tidak kuat untuk Jumatan. Memang dia tidak kuat, jalan tidak kuat, berdiri tidak kuat, duduk tidak kuat. Kalau berjamaah, maka boleh dia tidak Jumatan. Hanya solat zuhur di rumah. Namanya orang uzur, halangan. Itu sebabnya boleh tidak Jumatan. Karena sakit atau karena musafir peraya. Ya. Banyak pendengar kami dari peraya. Okay. Terima kasih. Tuan Guru tiang tunas doa awal bulan Ramadan. Untuk sebulan. Tadi sudah saya bacakan. Okay. Sudah saya bacakan tadi doa kita. Sering-sering sabda Nabi baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridha wal jannah a'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka 'afuwun karim bul afwa fa'fu anna ya karim. Itu aja diperbanyak doa kita dalam bulan Ramadan. Samping doa-doa yang lain. Mohon ampun pada Allah saat kita berbuka puasa. InsyaAllah doanya dikabul Allah. Demikian pada anda bertanya. Lanjut. Terima kasih ada doanya. Beliau kembar ni. Gimana hukumnya kita pamer apa yang kita masak? Ada yang gitu. Pamer makanan dimasak. Okay. Kemudian orang yang tempatnya pamer mengatakan bagus. Ni enak sampai di pelanggan ternyata si pelanggan sakit hati karena ternyata makanannya dah enak. Biasa begitu kan, namanya dagang. Lalu memuji dia punya dagangan. Walaupun dah enak dikatakan enak, bagus dikatakan tidak bagus dikatakan bagus. Nomor 1, nomor 2 dikatakan nomor 1. Gitu caranya orang berdagang. Ya, kalau ada unsur seperti itu, tentu ada unsur tipu daya. Man ghasyana falaysa minna. Siapa melakukan tipu daya, dia bukan umat saya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min zalika. Okay. Baik. Tipu daya. Baik. Lanjut. Kapan niat wudu dalam hati dibaca? Dan bolehkah zikir habis solat hanya baca istighfar, Allahumma antas salam dan ayat kursi saja? Kapan kita baca niat wudu dalam hati? Waktu kita membasuh muka, itu kita membasuh muka. Yang wajib, awal yang wajib dalam wudu kan membasuh muka. Saat itulah membasuh muka, di situ kita berniat sama hati. Aku berwudu, mengangkat hadas kecil, padu karena Allah Ta'ala dalam hati. Lidah kita mengatakan, nawaitu wudu, nirab'il hadasil asghar. Fadlillah Ta'ala. Waktu membasuh muka, situ berwudu. Gitu. Kemudian, boleh kita berzikir habis solat. Hanya sedikit. Hanya istighfar. Allahumma antas salam. Ayat kursi hanya itu. Ya boleh. Dilanjutkan dengan tasbih 33. Tahmid 33. Takbir 33. Tahlil mana-mana selikur kali. Dan itu baru anda berdoa. Jangan anda berdoa. Paling kabul doa. Selesai solat padu. Zikir jangan tidak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. La ilaha illallah. Itu dianjurkan. Siapa-siapa yang membaca zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, maka dia keluar dari dosa seperti bayi baru lahir. Rahim ibunya. Begitu dia. Jangan sampai tidak zikir selesai solat. Terima kasih kepada anda. Selamat zikir selesai solat padu. Jangan hanya ayat kursi itu. Zikir boleh-boleh aja. Allahumma antas salam. Astagfirullahaladzim. Ayat kursi. Lah itu selesai. Tidak. Baca doa. Minimal.
Pak Tuan Guru, saya mau tanya dong. Saya punya kekurangan. Saya mudah sekali tertawa. Di mana hukumnya dari hamba Allah? Tertawa dalam keadaan sadar atau tertawa ya bikin teman tertawa. Bab begini. Zaman Nabi ada seorang sahabat. Para sahabat kalau melihat sahabat kita ini, yang satu ini, bisa senyum tertawa dibikinnya. Dia suka bikin orang tertawa, senyum, senang. Dengan kata lain, ada bakat jadi pelawak. Ingat, siapa yang paling tinggi suara diperoleh sebagai calon anggota DPD? Tahu? Komeng. Apa kelebihan Komeng? Dia adalah seorang pelawak. Tapi dia banyak simpati padanya, dipilih sampai kurang lebih mungkin 2.800.000 orang yang memilih Komeng jadi anggota DPD pusat. Kenapa? Karena dia bisa melawak, bisa bikin senang orang. Ternyata sahabat kita yang bisa melawak ini ditegur oleh Nabi. Gitu Nabi melihatnya, Nabi gak senyum, tertawa. Nabi tepuk-tepuk pundak sahabat kita yang bisa bikin lawakan ini, bikin orang tertawa ini. Hai sahabatku, dari dunia kau bikin orang tertawa, sampai nanti dalam surga pun kamu akan bikin orang tertawa. Maknanya apa? Pelawak kita ini pastikan Nabi pasti masuk surga. Kenapa? Bikin orang senang, gembira, tertawa. Itu maka Nabi bersabda, inna min mujibatil maghfirah khalu surur ala qalbil mu'min. Yang paling bikin orang dapat ampunan Allah adalah apabila kita bikin senang hati orang. Paling cepat datangkan ampunan Allah, tidak kenal besok lusa, langsung itu bikin senang hati orang, langsung dapat ampunan Allah. Ayo kalau gitu kita bikin senang hati orang, atau kita menjadi pelawak, menjadi penghuni syurga menurut Nabi SAW. Itu dia. Bikin senang hati orang, kita dapat jaminan masuk syurga, dapat ampunan Allah. Amin. Allahumma amin. Kalau itu maksud anda, maka anda sudah bikin senang orang, anda dapat jaminan ampunan dari Allah dan masuk surga, moga-moga. Tapi dengan cara yang halal, cara yang boleh, cara yang puji, bukan melawak yang tidak baik. Baik, makasih. Lanjut. Pak Tuan Guru, ada seorang janda tinggal mati oleh suaminya dan mempunyai seorang anak lelaki. Pas nikah lagi, bolehkah anaknya ini jadi wali nikahnya si ibu? Makasih. M. Nasrullah Kali Anyar. Para pendengar, tu anaknya siapa yang menjadi wali? Jadi wali ibunya adalah yaitu ayah si ibu. Tidak ada. Kakek si ibu, tidak ada. Saudara laki si ibu, ada. Kalau tidak, anak saudara lakinya. Kalau tidak, pamannya si ibu yang kawin ini. Kalau tidak, anaknya si paman. Anak kandung sendiri tidak bisa jadi wali dong. Anak kandung sendiri pada si ibu, tidak bisa jadi wali si ibu. Yang boleh tadi sebutkan urutannya, ayahnya, tu kakeknya, atau saudara lakinya, anak saudara lakinya, pamannya, anak pamannya. Kalau tidak ada, pindah pada wali hakim. Gitu dong. Kali Anyar. Mana Kali Anyar? Baik. Siapa lagi? Tian dari Gelora. Izin bertanya Tuan Guru, gimana kalau utang puasa wajib dan sunat boleh digabung atau harus dipisah? Penjelasan. Pisah aja. Mana yang hutang wajib diqadha, mana yang sunat. Okay? Jadi puasa qadhanya menyendiri, puasa sunatnya menyendiri. Dan itu akan lebih besar pahalanya. Utamakan qadhanya dulu. Sunatnya boleh belakangan. Tapi yang qadha yang wajib. Kayak orang bayar hutang. Bayar hutang dulu baru sedekah. Gitu ibaratnya. Tidak ada artinya orang sedekah kalau hutang tidak dibayar-bayar. Percuma. Karena itu lunasi dulu hutang, baru kita bersedekah.
Itu juga qada puasa dengan puasa sunat. Qadanya selesaikan dulu, baru puasa sunatnya. Begitu, Tanggi. Jangan mau kerjaan sedikit, tapi mau balasan banyak, pahala banyak. Kerjakan kedua-duanya. Qada dikerjakan, sunat. Wah, pahalanya sangat besar. Daripada digabung puasa qada dan puasa sunat. Okay? Biar menyendiri puasa qada dulu, baru puasa sunat. Demikian kepada Peringgi di Gelora. Baik para pendengar, lanjut. Pertanyaannya, apakah darah putih itu termasuk najis? Ya dong, ya dong. Darah putih, darah merah, darah coklat, semuanya najis yang keluar dari kaum wanita tentunya. Gimana hukumnya dubur kita mengeluarkan nanah? Di samping batal wudu juga najis. Nanah soalnya. Nanah darah sama-sama najis. Wajib bersihkan. Apakah keluar mani rusak wudu? Ya rusak wudunya. Keluar mani rusak wudu karena anda akan basuhnya nanti. Akan basuhnya. Ya pastinya tu batal wudu anda. Gimana hukumnya istinja pakai batu? Padahal ada air. Sunatnya pakai batu dulu, baru pakai air. Sunat pakai batu, baru pakai air. Wajib pakai air kalau ada air. Tak cukup dengan batu aja. Kecuali karena sakit, tak boleh nyentuh air. Baru. Apakah anjing najis? Siapa bilang tak najis? Najis. Kan hadis Nabi mengatakan, "Idza walagha kalbu tuhuru ina yahdikum idza walagha kalbu yaghsilahu sab'a marat wallahu nabi turab." Suci bejana kalian kalau jilat anjing wajib dibasuh 7 kali, salah satu campur dengan tanah yang bersih. Jadi najisnya najis berat, najis mughallazah sama dengan babi. Sarung jilatan anjing pakai solat, yang tak sah dong. Orang najis mughallazah. Jangankan bekas anjing. Bekas binatang lain saja, kucing. Tapi tadi dia makan najis, kotoran, bangkit. Ya tidak sah. Apalagi bekas anjing. Mana hukumnya menahan angin dan BAB waktu solat? Hilang khusyuk anda. Wala yudafi'uhul akhbasat. Yang seorang solat dalam keadaan menahan-nahan. Nahan apa? Angin. Nahan kancing. Atau BAB ditahan. Hilang khusyuk solat. Hilang pahala solat anda. Kalau gitu, bersihkan dulu. Keluarkan dulu. Kemudian selalu bersuci, berwudu. Baru anda solat. Orang haid sentuh Quran yang tak boleh dong. Ibu-ibu, mbak-mbak, haid menyentuh Quran. Jangan. Suruh orang lain. Memindahkan Quran, orang lain disuruh. Jangan anda yang sedang haid. Baik. Orang haid naik haji. Tak ada orang haid naik haji tawaf. Masuk Masjidil Haram. Nabawi. Dan ada. Iaitu pil menahan haid. Namanya pil menstop, pil KB. Enggak di dalam menaikkan ibadah haji, waktu dalam masjid, terutama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak ada yang haid. Kenapa? Orang haid tidak boleh masuk masjid. Boleh tawaf, boleh sa'i, tidak boleh tahlul dalam Masjidil Haram. Ya, karena itu dikasih obat menahan haid selama ibadah haji. Gimana hukumnya? Jumatan di Mekah, ya kita juga dulu Jumatan di Mekah. Ini kita solat Jumat di Mekah. Tapi karena padatnya orang solat Jumat, tak dapat sana di pinggir tokonya orang. Pinggir jalan lagi. Emperan toko orang situ kita solat Jumat. Kenapa? Dalam masjid, penuh padat orang solat Jumat. Sah solatnya. Baik. Kemudian, Zohor hari Jumat. Ya kan Zohornya diganti dengan solat Jumat. Jadi tidak ada solat Zohor hari Jumat bagi laki-laki yang wajib solat Jumat. Bagi yang tidak wajib solat Jumat ya Zohor. Tapi bagi yang pergi Jumatan tidak perlu Zohor lagi. Tak boleh lagi solat Zohor. Kalau sudah
solat Jumat dan sah hukumnya. Sama dengan kaum wanita. Kaum wanita ikut solat Jumat, tak perlu solat zuhur lagi. Tapi dia nambah waktu menjadi 6 waktu solat dalam satu hari Jumat. Tak boleh. Asal Jumatnya sah. Apa doa sesudah membaca waladhdallin? Para ulama mengatakan sunat kita membaca, yang membaca Fatihah sunat membaca Rabbighfirli wali walidayya amin. Gitu dia. Jadi yang membaca Fatihah itu membaca Rabbighfirli wali walidayya. Imam baca Fatihah, dia membaca, bukannya makmum baca Rabbighfirli wali walidayya waktu imam baca waladhdallin amin. Yang baca ya si imam. Nanti makmum baca Fatihah, dia juga membaca yaitu Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa ibu bapakku. Dalam solat pun tetap doakan orang tua. Orang selalu doa orang tuanya, insyaallah murah rizkinya, sabda Nabi. Man taraka du'a lil walidain yang qati minhur rizku. Siapa tidak suka doa orang tuanya, pasti limit, sempit sedikit, kejepit rezekinya. Kenapa? Tak suka doa orang tua. Yo, yang merasa disempit rezeki, mungkin anda tidak suka doa orang tua, hingga anda sempit rezekinya. Kemudian solat jenazah sesudah solat asar. Inilah dia. Dua pendapat. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh. Maulana Syekh dulu ngajar kami di gedengnya. Kami dipanggil gedengnya malam-malam. Beritahu tentang solat jenazah pada asar. Sebaiknya ada yang solat jenazah sebelum asar. Ada yang ngepayahin sama keluarga. Kemudian nanti pada asar solat jenazah. Dia jenazah buat kuburan. Sudah ada yang solat sebelum asar. Kenapa? Karena bagian pendapat mengatakan tak boleh solat jenazah setelah padu asar, setelah solat asar. Ada mengatakan boleh hingga menjadi khilaf. Supaya menghindarkan khilaf, jadi hilaf, sabda beliau Maulana Syekh, maka lakukanlah solat jenazah sebelum solat asar. Itu paling baik, menghindarkan khilafiyah. Tapi kalau sudah ada yang solat jenazah sebelum asar, maka nanti ada yang solat setelah asar, silakan, tidak apa-apa. Demikian beliau jelaskan di gedengnya dulu, di toko kita, di lauk masjid. Ya, makasih. Kemudian perempuan Jumatan sunatkah? Para pendengar, Maulana saya menjelaskan. Bagi wanita, solat Jumat itu perginya ke masjid itu yang sunat. Sedangkan solatnya tetap niatnya wajib. Sehingga sah solatnya dan dia tidak perlu zuhur lagi. Kenapa? Solatnya sah. Pergi ke masjidnya itu yang sunat. Sedangkan solatnya tetap mengatakan padu Jumat. Hingga sah solatnya. Tak perlu solat zuhur lagi kaum wanita. Ya. Kemudian waktu sujud rambutnya menutupi kening atau dahi. Rambutnya gondrong menutupi dahi. Tidak boleh itu. Harus pakai songkok. Pakai ikat kepala. Jangan rambutnya menutupi keningnya. Baik laki maupun perempuan. Tidak boleh. Harus kening langsung kena pada tempat sujud. Nabi bersabda, as-sujud ala sab'ati a'dhum. Sujud itu harus pada 7 anggota tubuh. Pertama kening. Dia tunjuk keningnya sambil nunjuk hidungnya juga. Kening dan hidung. Kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki, ujung kaki. Jadi kening tak boleh tutup oleh sorban, oleh kecikuk, oleh songkok dan sebagainya. Oleh rambut yang tertutup. Sandak sah nanti. Kenapa? Wajib kena kening pada tempat sujud. Baik. Witir 3 rakaat dipisah-pisah. Tak boleh gitu. Witir yang pertama 2 rakaat. Witir yang ketiga 1 rakaat gitu. Jangan 2 rakaat. Salam.
Satu rakaat salam, tak boleh. 2 rakaat sekali salam, 1 rakaat sekali salam. Begitu dia. Gimana hukum perempuan solat malam? Bagus, bagus dan bagus. Kaum wanita ikut solat tahajud. Siti Aisyah selalu solat tahajud bersama Nabi SAW. Karena kalau Siti Aisyah sampai gimana ya? Nah, lamanya Nabi sujud. Kemudian beliau nangis dalam sujud dan baca doa. Siti Aisyah pernah tanya, ya Rasulullah, kau tadi dalam sujud kau lama sekali. Kemudian kau banyak solat, banyak sujud sampai bengkak kakimu. Dan kau Rasul, pasti masuk surga, tak punya dosa. Cucu saya pasti masuk surga dan tak ada dosa. Apalah aku nu abdan syakur, apa saya tidak pantas jadi orang bersyukur. Dipastikan masuk surga dan tidak punya dosa. Tadi Rasulullah lama sekali sujud dan engkau nangis ya Rasulullah dengan berdoa. Apa yang kau doakan ya Rasulullah? Siapa yang kau doakan? Tadi saya berdoa hingga saya sambil doa sambil nangis, sambil sujud. Siapa yang kau doakan? Umatku. Apa doamu ya Rasulullah? Demikian Siti Aisyah. Kau doakan supaya umatku semuanya umatku masuk surga bersama-sama dengan aku. Sabda Nabi, saking cintanya Nabi kepada kita umatnya, Nabi nangis lama-lama di dalam sujudnya. Doakan kita, mudah-mudahan kita semua umatnya masuk surga. Itu cinta Nabi pada kita. Apa kita cinta pada Nabi seperti itu? Tidak kan? Dikit cinta kita pada Nabi. Masya Allah. Nabi sangat cinta pada kita. Sedangkan kita sendiri kurang cinta sama Nabi. Buktinya tidak banyak melaksanakan sunnah Nabi SAW. Jadi kaum wanita dianjurkan juga sholat malam. Seperti suaminya atau laki-laki. Ya, hukum sujud sahwi. Sujud sahwi itu hukumnya sunat. Tidak wajib. Sengaja tidak tahiyat awal. Sengaja tidak kunut subuh. Sunat sujud sahwi 2 kali. Atau lupa tidak kunut subuh, lupa tidak tahiyat awal, tetap sunat sujud sahwi 2 kali. Itu dianggap penyempurna kurangannya. Solat Isya akhir waktu. Nanti menjelang tahajud baru solat Isya, tidak baik. Nabi tidak pernah juga demikian. Nggih. Wa kana yakrahun nauma qablahu. Nabi tidak mau tidur sebelum solat Isya. Wal hadis sabadahu, Nabi tidak suka bincang-bincang setelah solat Isya. Gitu dia. Nabi tidak akan solat Isya. Nggih, sebelum tidur. Jadi selalu solat Isya sebelum tidur. Dan telah solat Isya, Nabi tidak mau bincang-bincang, ngotok-ngotok, tidak mau. Diisi dengan zikir dan sebagainya doa. Baik, nggih. Qobliyah Jumat 4 rakaat, Ba'diyah Jumat 4 rakaat, itu yang bagus. Sama dengan Zuhur kan? Nabi mengatakan, siapa-siapa Ba'diyah Qobliyah Zuhur 4 rakaat, Ba'diyah Zuhur 4 rakaat, haram tubuhnya disentuh api neraka. Sama dengan Jumat kalau begitu. Qobliyahnya 4 rakaat, Ba'diyahnya 4 rakaat. Silakan, nggih. Qobliyah Jumat 4 rakaat kalau mau. Biasanya kita kan 2 aja. Nggih. Kemudian Ba'diyahnya 4 kalau mau. Kalau 4, kalau 2 boleh juga. Tapi tetap ada Qobliyah Ba'diyah Jumat. Baik. Gimana hukum meninggalkan solat Jumat? Meninggalkan solat Jumat. Nggih. 3 kali tidak Jumatan dengan nggih malas, bukan karena sakit, maka bahwa munafik. Man tarakal Jumata salasan min ghairi uzrin bahwa munafik. Siapa meninggalkan solat Jumat 3 kali tanpa uzur, tanpa sakit, maka munafiklah dia. Tapi kalau ada uzur, halangan, nggih, maka boleh hendak Jumatan. Kalau hendak punya pakaian layak, pantas, boleh, nggih. Atau karena sakit, nggih, boleh. Atau sibuk menunggu keluarga yang sakit, boleh hendak Jumatan. Baik. Gimana tahiyatul
masjid, di musola. Yang tak boleh tahiyatul masjid, ya di masjid dong. Jangan tahiyatul masjid di musola. Tahiyatul musola namanya. Tahiyatul santren namanya, bukan tahiyatul masjid. Atau di kantor yang dipakai untuk Jumatan. Ada kantor dipakai Jumatan. Apakah boleh tahiyatul masjid? Ya kan kantor, bukan masjid. Tahiyatul masjid harus di dalam masjid, bukan di dalam kantor. Baik, perempuan Jumatan sendiri. Maksudnya apa? Di masjid, seorang perempuan ikut sholat Jumatan, tapi dia sendiri, tidak ada temannya. Ya sah, boleh dan sah. Kalau dia mau. Apa mau sholat Jumatan sendirian? Apa merasa kerasan tinggal di masjid sendirian, sholat Jumat, tidak ada temannya perempuan. Di segi sah, sah hukumnya. Boleh hukumnya. Nanti tidak perlu sholat zuhur. Kemudian tutup aurat waktu sholat. Kalau gerakannya tidak sampai berturut-turut 3 kalian, maka tidak apa-apa, lasingan. Kenapa tidak kuat masang kain, telekung sebelum sholat? Kain diikat, pakai ikat pinggang. Demikian, Pak, jangan sampai kedodoran kainnya. Nanti waktu sholat, gerakannya sampai berkali-kali, ya batal sholatnya. Pak suruh, demikian, Masya Allah. Kemudian imam sudah ruku, makmum belum. Imam ruku, makmum belum. Ya, kalau hanya jaraknya 1 waktu, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai 2-3 waktu, 3 waktu, maksudnya 3 amalan, 3 rukun sholat, maka jangan sampai berapa rukun ketinggalan. 2 rukun, 3 rukun, tidak boleh. Bagaimana hukumnya membereskan saf? Saf harus lurus. Siapa yang lurus safnya, lurus hatinya. Siapa bengkok safnya, bengkok hatinya. Siapa nyambung saf, nyambung hubungan dengan Allah. Siapa putus saf, putus hubungan dengan Allah. Demikian dalam hadis sebutkan. Lamanya imam dalam ruku dan sujud. Jangan sampai terlalu lama dong. Sebab ada yang makmum ya sakit lutut. Bisa ruku lama-lama, sujud lama-lama. Jangan sampai habiskan waktu untuk berdoa dalam sujud. Ingat, makmum ada yang macam-macam. Ada yang sakit, ada yang tak kuat, ada anak-anak. Niat dalam batin, tidak membaca usolli. Para pendengar, walaupun usolli itu hukumnya sunat, tapi untuk memantapkan niat kita, baca usolli. Supaya mantap niat di dalam kita mulai sholat. Jadi sunat baca usolli, tetapi mantapnya niat adalah dengan baca usolli lebih dahulu, baru niat dalam hati kita, insya-Allah ta'ala. Para pendengar, demikian kami sampaikan pada malam ini. Kembali lagi kami menyampaikan kepada pengusaha dalam kota Solong dan sekitarnya Pancor, hari Ahad yang akan datang menyambut bulan suci Ramadan dengan nyantunin anak yatim seperti yang biasa kita lakukan. Moga Allah memberikan kemudahan kepada kita berbuat baik dan masuki Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki yang halal, beras murah harganya. Moga-moga amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu muwaffiqal hadi la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.